Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anil Hasan, an Abil Hasan, an Jaddil Hasan, annal ahsanal hasan al khuluqul hasan, rawahu hasan wa qila hadha hadithun hasan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menghirup nafas, sehingga kita dapat bertatap muka, sehingga kita bisa melihat, mendengar dan berbicara dan yang lain-lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Menyambung kisah yang kemarin mengenai kodifikasi Al-Quran, bahwasanya dahulu bentuk Al-Quran tidak seperti sekarang. Dahulu masih tercerai-berai, dahulu masih terpisah-pisah antara surah satu dan surah yang lain, antara ayat satu dengan ayat yang lain. Di zaman Rasulullah masih terpisah, lalu ada ide, ada inisiatif di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkannya. Lalu terkumpullah Al-Quran menjadi satu, namun masih tidak tahu yang mana surah awal, yang mana yang akhir. Lalu lanjut ke zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman beliau tersebut belum ada pergerakan untuk pembaharuan Al-Quran, belum ada pergerakan untuk memodifikasi Al-Quran lebih jauh lagi, karena pada waktu itu masih fokusnya ke perluasan wilayah. Dan baru di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mulai ada penyusunan Al-Quran, yang mana di zaman Sayyidina Abu Bakar itu yang disuruh atau diberikan tugas untuk menyusun atau mengumpulkan Al-Quran menjadi satu itu adalah Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya adalah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin Affan yang menyusun Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah SAW semasa beliau hidup, disusun surah-surahnya sedemikian rupa, mulai dari Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu merupakan jasa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali pernah berkata, setiap kita membaca Al-Quran itu, Abu Bakar Siddiq dapat satu pahala. Setiap umat muslim sampai hari kiamat membaca Al-Quran itu, Abu Bakar Siddiq dapat satu pahala, karena beliaulah orang yang pertama punya gagasan untuk menghimpunkan Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan, kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kemudian masa Imam Hasan bin Ali Abi Thalib, kemudian Khalifah Muawiyah, Zaid dan Muawiyah, dan seterusnya, Al-Quran sudah disusun surahnya, namun belum diberi titik dan belum diberi baris. Jadi tidak ada harokat, tidak ada harokatnya dan tidak ada titiknya. Apakah huruf ta itu kayak apa? Apakah huruf ta kah atau sa kah? Apakah huruf ba kah? Kada tahu. Sama bentuknya kayak jokong, macam jokong bentuknya. Ada titiknya, masih kada ada barisnya. Nah, jadi mesti orang dulu itu belajarnya talaki, artinya langsung berguru, dibacakan Al-Quran, dijaga. Kalau membaca seorang nggak ada bisa, karena titiknya belum ada, barisnya belum ada lagi. Nah, kemudian menurut ahli sejarah mengatakan bahwa pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini, Khalifah yang ke-10 setelah Rasulullah SAW pada tahun 80 Hijriah, sekitar itu, Malik bin Marwan berinisiatif para ulama waktu itu untuk memberikan titik-titik pada Al-Quran sekaligus baris-barisnya. Nah, jadi ceritanya ada seorang ulama yang sengaja baca Al-Quran di samping beliau, yang sengaja disalahkan, yang asalnya ba dibaca sidin ta.
Karena memang kadada titiknya, ba lawan taknya itu kadada titiknya, barisnya kadada juga disalah-salahkan sidin sengaja. Lalu jari yang hafal Al-Quran di sebelah, yaitu Khalifah nih. Khalifah siapa nama sidin? Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sidin mendengar itu salah jar sidin. Lain kayak itu cara membacanya aja sidin. Yang bujur kayak ini aja sidin. Nah, lalu mulai dari itulah diberikan titik, diberikan baris agar orang-orang yang bukan non-Arab itu bisa membaca Al-Quran. Nah, bukan hanya orang Arabnya, karena kan luasnya wilayah Islam pada waktu itu, bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu hampir 2/3 dunia dikuasai oleh Islam pada waktu itu. Jadi sudah tersebar Islam sampai 2/3 dunia, dan orang-orang non-Arab yang bukan Arab itu masuk Islam lalu kesusahan dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau pada waktu itu diberikan baris dan titik. Salah satu ulama yang beliau perintahkan, jadi khalifah memberikan perintah kepada para ulama pada waktu itu untuk mengerjakan itu adalah Syekh Yahya bin Ya'mur. Beliaulah yang memberikan titik, di mana titik ba, di mana titik ta, di mana titik sa, jim kayak apa, kho kayak apa, nun kayak apa, shin kayak apa, sa kayak apa, dan lain sebagainya. Nah, beliau itu yang menyusunakan dan membarisiakan baris harokat fathah, ada harokat kasroh, ada dhammah, ada fathatain, dhammatain, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Al-Quranul Karim sampai kepada kita dengan mudah, dengan sudah nyaman dibaca. Ada susunan-susunan surahnya, ada titiknya, dan ada baris-barisnya. Itu semua adalah merupakan jasa para pendahulu, jasa para pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian Al-Quran yang ada pada sekarang ini merupakan suatu bid'ah, yaitu bid'ah hasanah. Karena di zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran seperti kita. Di situ menyusun Al-Quran, menyusun surat-suratnya itu merupakan inisiatif dari para sahabat. Jadi itu merupakan sesuatu hal yang tidak ada di zaman Nabi, di zaman Rasul. Jadi sesuatu yang ada di zaman Nabi atau di zaman Rasul itu namanya bid'ah. Nah, orang-orang yang anti bid'ah hendaknya kalau bisa jangan baca Al-Quran yang ada ini. Jadi kalau bisanya membaca kayak di zaman Rasulullah aja kayak tanah yang ada di pelepah kurma itu dibacai di situ. Habis itu yang ada di kulit-kulit binatang, habis itu yang ada di bebatuan, nah itu aja yang dibacai. Kalau dosa yang di kertas, karena kertas itu merupakan bid'ah. Kada dari zaman Rasulullah membaca Al-Quran pakai kertas. Nah, lanjut. Al-Quranul Karim disebutkan oleh para ulama terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.225. Jadi seperti apa saja pembagian Al-Quran nantinya, dan berapa jumlah kalimat dan huruf di dalam Al-Quran, insya Allah kita akan sambung besok hari, insya Allah di jam dan channel yang sama. Terima kasih. Ulun mohon maaf, mohon ampun kalau ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.